Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Iya, subscribe dulu sebelum Anda menontonnya. Oke? Saudaraku, inilah para direksi di Nusamat, PT Nusa Utama Jakarta Timur, dan juga para komisaris. Ini saya perkenalkan satu-satu ya, Komisaris Khairul Salim dan Abi Khorak. Direkturnya ada Pak Afrizal, Pak Afif, dan Miftah. Dan satu orang staf. Staf ini yang akan membantu pelayanan-pelayanan di Nusamat. Saudaraku, berikut ini kita akan tampilkan pemateri utama di hari pertama Supercamp Nusamat, yakni Bapak Kiai Haji Abdul Razak dari PCNO Jakarta Timur. Para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, wabil khusus pimpinan Nusamat, Kiai Nur Salim, wabil khusus Kiai Masrur. Tidak disangka-sangka beliau ternyata ini pernah ke Malaysia ketemu saya. Yang kedua juga ketemu juga di Sahih. Itu gara-gara masker kali ya. Gara-gara masker kali kita sudah pada pangling. Semuanya tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Semua sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama biasanya ketika kita mau mulai untuk memberikan materi itu ada ta'aruf ya, jadi kurikulum vitae. Biasanya yang membacakan moderator, karena moderator nggak hafal biar saya aja langsung sendiri. Karena nggak hafal. Kenapa sih harus pakai ta'aruf? Sebab di dalam kita menyampaikan ilmu itu nomor satu itu adalah yang namanya ada keikhlasan. Keikhlasan, karena dengan ikhlas itu maka nanti akan tercipta tak suka maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Jadi sedikit begini. Saya mengajak sedikit aja kita berpikir ya. Kenapa ada anak umur 7 tahun? Ada anak umur 7 tahun disuruh menghafal Al-Fatihah. 3 bulan tidak hafal-hafal. Kira-kira anak ini pintar apa enggak? Anak ini bodoh dia ini. Hah? Bodoh ya? Anak ini bodoh, umur 7 tahun disuruh menghafal Al-Fatihah 3 bulan gak hafal-hafal, berarti anak ini apa? Bodoh ya? Terus kemudian suatu saat anak ini mendengar lagu yang panjang sekali baitnya melebihi Al-Fatihah, tidak sampai 3 bulan. Ya, tidak sampai 3 bulan, 1 jam hafal. Anak ini bodoh apa pinter? Pinter, berubah lagi. Baru 1 orang udah berubah. Ya, kadang pinter, kadang enggak. Ini ada apaan ini? Nah, jadi itu intinya apa? Karena ketika disuruh menghafal Al-Fatihah, dia tidak dalam keadaan senang, suka, hatinya ketutup. Kalau hati ketutup susah dimasukin apa-apa. Sendal jepit juga nggak bisa masuk, sepatu nggak bisa masuk, hati ketutup. Coba kalau hati kebuka. Nah, hati kebuka bagaimana? Suka, seneng, maka hati kebuka. Nah, ketika hati kebuka, apapun bisa masuk. Nah, di situ jadi teorinya. Jadi ketika orang belajar apa saja ini ya, saya bicara ya. Selamat datang, Kiai. Apa? Ya, saya lanjut. Belajar apa saja itu ada rasa suka kepada guru atau kepada yang memberi materi, maka dari situlah nanti ada rasa kenal, kemudian suka. Ketika suka, maka dia mudah sekali untuk menyerap semua materi yang diberikan oleh gurunya. Ya, itu sedikit aja saya singgung. Secara singkat saja saya mau berta'aruf ya. Nama saya itu Abdul Razak
Ya, nama asli pemberian orang tua saya Pak Abdul Rojak, pakai J, bukan pakai Z. Tadi saya lihat di situ salah itu Pak Nusalim, pakai Z. Kalau Z itu orang Jawa, kalau orang Jakarta Betawi pakai J. Panggilan saya Ojak, orang Jakarta. Jadi saya itu lahir, bapak saya lahir di sini, kakeknya saya lahir di sini, buyut saya lahir di sini. Entah berapa puluh sampai ke Nabi Adam itu semua orang Betawi. Tidak pernah ngerasain tidak orang Betawi. Ya. Terus yang pertama, yang kedua, tapi saya orang Betawi asli Tulen, tapi separuh hidup saya itu saya di luar. Ya. Mulai 86 saya ke Tebu Ireng, Sanawiyah, Aliyah, S1, kemudian S2 saya di Kuala Lumpur. Nanti kemudian saya ketemu dengan Pak Mastur. Saya PCI, pengurus cabang istimewa. Di sana namanya Nucim, Pak. Pak Mastur. Nucim, NU cabang istimewa Malaysia. Kemudian S2 saya di bidang siasah syariah. S1 saya di bidang ahwalus syasiah, semuanya syariah. Anak 3, istri baru 1. Maksudnya 1 di Jombang, 1 di Jakarta gitu. Baru 1 gitu ya. Terus aktivitas saya sehari-hari saya ngajar di Ibnu Khaldun Romangun. Depannya UNJ itu ada universitas tertua Ibnu Khaldun. Terus sama ngajar di Staizah Az-Ziyadah Tanah 80. Rektornya Pak Madali. Lainnya aktivitas saya kalau malam ya nyamar jadi kiai. Nyamar aja, saya masuk masjid ngaji taklim. Saya biasa ngaji tafsir Munir yang saya baca, Fathul Qorib, kemudian kitabnya Mbah Hasim itu juga saya baca, Risalah Aswajah, Musola Masjid. Bukan saya berarti pinter, kebetulan nggak ada yang lain, saya disuruh akhirnya gitu. Kalau siang ya ibu-ibu banyak itu, taklim-taklim ibu-ibu tuh seneng sebab isinya saya cuma bercanda aja. Jadi ibu-ibu senang bukan karena saya pintar, karena saya bisa bercanda, kata ibu-ibu gitu. Taklim beberapa tempat. Di NU saya wakil Rois Surya. Kalau di Cakung saya jadi Rois Surya, tapi karena merangkap akhirnya yang saya lepas yang di Cakung. Jadi terus kemudian di MUI saya jadi pengurus MUI Cakung. Di Aswajah Jakarta Timur saya jadi ketua Aswajah. Di Pergunu saya jadi wakil ketua Jakarta Timur. Di mana lagi ya? Semuanya di NU semuanya. NU begitu Kiai, kalau sekalinya nongol satu aja udah ditawarin semuanya. Kemarin juga ketemu Kiai Katib, Kiai siapa? Katib kita, Kiai Khozin, Kiai ngajar di UNU, siap. Jadi semua masih serba NU saya, gitu ya. Sekilas itu ta'aruf kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika suatu saat kalau ketemu kan bisa negor, ya, paling tidak pernah ingat lah ya sama saya. Ibu bapak hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, di sini saya kebagian materi tentang pemanfaatan otak kanan. Ya, sebetulnya apa yang saya sampaikan ini bukan sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang udah kita sama-sama tahu, sesuatu yang sudah lama. Cuma barangkali kita nggak ngeh gitu aja, kita nggak ngeh. Nah oleh karena itu saya pengen kita ngeh, ya. Karena ini nanti kita akan bicara pada fakta. Jadi saya akan bicara nanti kebanyakan ini fakta real, sedikit teori, tetapi baik itu pengalaman orang-orang yang sudah sukses ataupun pengalaman pribadi. Ya. Jadi pertama-tama saya mulai biar kita ini orientasi kita tetap bahwa apa yang saya katakan ini semua tidak keluar dari nilai-nilai keislaman. Ya, semuanya ada di dalam Al-Quran, semuanya ada dalam hadis, semua ada dalam. Cuma kenapa yang memanfaat sukses orang lain, kita yang punya teori tetapi yang sukses orang lain. Nah ini nanti kita sama-sama kita koreksi dalam waktu sekian menit, mungkin sampai setengah jam atau 45 menit. Saya ingin mengajak bersama-sama nanti kita berproses bersama-sama, kita kritisi, kita telaah,
kita adakan dialog nanti. Kalau apa yang saya sampaikan ini teori saya tidak cocok dengan fakta yang dialami oleh masing-masing bapak-bapak ibu sekalian, nanti kita dialogkan. Ya, baik. Kita mulai. Ada hadis qudsi, ya. Ada hadis qudsi yang berbunyi ana inda zoni abdi. Itu hadis qudsi ya. Ana inda zoni abdi. Saya ini tergantung apa yang hambaku itu duga. Ya, tergantung dugaan hamba terhadap aku. Kalau dia mengatakan bisa, maka akan bisa. Kalau dia mengatakan merah, maka akan merah. Nah, sebetulnya dari sini ini kita bisa melihat bahwa begitu dekatnya kita dengan Allah. Ya, begitu dekatnya kita dengan Allah. Sebetulnya kita dengan Allah, ya, itu mempunyai kedekatan. Kita itu partnernya Allah sebetulnya. Kita itu kawan sejawatnya Allah. Ya, bahkan ada kalimat lain mengatakan bahwa aku tuh lebih dekat daripada gimana kalimat itu Mas Aftah? Bahwa dekatnya kita kepada Allah lebih dekat daripada urat nadi, ya. Dekat itu hanya menunjukkan betapa kita dekatnya dengan Allah. Kita partner Allah. Partner dari segi apa? Semua program Allah, semua yang Allah realisasikan, yang Allah program, yang Allah cita-citakan, itu adalah kita pelaksananya. Kita partnernya Allah. Makanya di dalam ayat Al-Quran itu Allah semua menggunakan kalimat na, bukan ni atau tu. Maknanya kami, kita. Kalau kami artinya kan bersama-sama. Kalau kita artinya kan bersama-sama. Ya, semua itu menggunakan na. Ya, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Satu contoh ayat saja. Banyak sekali ayat-ayat yang menggunakan nah. Nah itu artinya kami itu artinya bukan Allah sendiri, bersama-sama dengan kita. Contoh apa? Contoh ketika Allah memprogram inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Saya ingin menciptakan manusia min zakari wa unsa, laki dan perempuan. Program Allah itu kemudian kita yang pelaksananya, kita kawin. Setelah kita kawin kita punya anak, laki, perempuan, min zakarin wa unsa. Kita tim pelaksananya. Begitu juga waja'alnakum suba wa qabailah. Ya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Allah memprogram seperti itu, kita pelaksananya. Ada yang lahirnya di Banten, ya, ada yang lahirnya di Bandung, ada yang lahirnya di Betawi, di Jawa Timur, Jawa Tengah dan sebagainya. Berbangsa-bangsa, manusia pelaksananya semuanya. Nah, dari sini kedekatan kita kepada Allah artinya apa? Kalau kita sudah dekat sekali dengan Allah, ya, karena kita memang partnernya Allah, Allah itu maha segalanya. Kenapa kita tidak minta kepada Allah? Karena kita partnernya. Ya, luar biasa Allah ini memiliki semua yang luar biasa. Kenapa kita tidak minta yang luar biasa? Ya, kalau kita bermain logika lah, saya dengan Kang Afta dekat sekali. Ketika Kang Afta punya uang 100 juta, saya minta 2-3 juta, mana nggak mungkin Kang Afta nggak ngasih saya. Kita kan partner kerja Kang Afta ya. Kita biasa jalan berdua, jalan. Masa sih dia punya duit miliaran, saya minta nggak dikasih, pasti dikasih. Gitu. Nah, maksud saya ini yang belum kita pahami, hayati berdebat. Allah itu partner kita. Ya kita minta kepada Allah. Kalau minta jangan sedikit. Allah itu maha banyak yang dimiliki. Minta yang banyak. Ketika kita berpikir, ya ketika berpikir tentang jutaan, maka kita akan dapat jutaan. Ketika kita berpikir tentang miliaran, maka kita akan dapat miliaran. Ketika kita berpikir tentang triliunan, maka kita akan mendapatkan triliunan. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang alam anugerahkan kepada kita. Jadi kalau bahasanya pakar otak kanan, ketika kita mengatakan bisa, maka direkam oleh alam, alam menerjemahkan dalam bentuk fakta. Ketika kita katakan tidak bisa, maka alam akan merekam dan alam akan menerjemahkan dalam bentuk fakta. Jadi bisa atau tidak bisa, itu adalah kita sendiri yang memprogram. Makanya kalau di Malaysia itu ada istilah Malaysia boleh, gitu. Di Malaysia itu ada semboyan, udah lama sekali itu. Semua di mana-mana itu ada tulisan, dan itu semboyan sana ya, idolnya Malaysia itu Malaysia boleh.
Boleh itu kalau bahasa Indonesianya bisa. Indonesia bisa. Ternyata nggak lama nongol Indonesia bisa. SMK bisa. Kadang-kadang saya agak malu-malu dikit mau ngomong gitu loh. Dulu orang Malaysia nyontek kiri nyontek itu ribut orang Malaysia. Sekarang malah Indonesia nyontek pada diem orang Malaysia gitu loh. Malaysia nggak penting meributkan itu gitu. Penting kan prakteknya gitu kan. Sekarang sudah ada Indonesia bisa gitu. Padahal itu Malaysia sudah puluhan tahun pakai Malaysia boleh gitu kan. Nah itu artinya apa? Dengan jargon-jargon seperti itu ingin menanamkan dalam diri kita bahwa kalau kita katakan bisa, maka direkam oleh alam menerjemahkan dalam bentuk fakta. Kalau kita bilang tidak bisa, maka alam akan merekam dan menerjemahkan dalam bentuk fakta. Makanya ketika kita katakan saya pasti bisa, insya Allah akan bisa. Karena kita yakin bahwa Allah dengan mudahnya mewujudkan apa yang diberi kita yakin. Nah, itu tataran teori ya, itu tataran teori. Ada testimoninya begini, di Surabaya itu ada seorang kerja di showroom ya, di Surabaya itu ada seorang tua kerja di showroom mobil. Dia itu setiap hari pagi dia ngelapin mobil gitu kan. Tetapi ketika ngelapin mobil Avanza warna putih, dia itu serius sekali, kayak punyanya sendiri gitu. Setiap kali ngelapin Avanza, yang lain dilapin semuanya, tapi ketika ngelapin Avanza putih, dia sayangnya sama seperti milik dia sendiri. Nah, tanpa dia sadari, itu dia dipantau, sering dilihat oleh pemilik showroom itu. Jadi ketika dia ngelapin, di hati bilang, mobil begini, ntar gue punya. Jadi setiap kali ngelapin mobil, dia yakin bahwa mobil ini pasti jadi milik dia. Keyakinannya itu udah luar biasa. Ini kalau kita mau sinkronkan, ini pernah saya mendapatkan nasihat dari Yusuf Mansur itu bahasanya begitu, kalau kepengen mobil baca sholawat, diusap-usap baca sholawat katanya, insya Allah nanti mobil yang kita usap jadi milik kita. Itu kata kayak Yusuf Mansur itu. Yusuf Mansur kan dulu dia sampai sekarang aktif di Masjid Syaudri, saya ngajar di sana. Ya, jadi ketika dia ngelap itu dia yakin. Kenapa dia begitu sayang ngelap? Karena dia seakan-akan ini milik dia, sehingga dia sayang sekali kan dilap. Tanpa dia sadari, akhirnya si pemilik showroom itu ngeliat. Nah, lama-lama nggak tahan ditanya juga sama pemilik showroom, Pak, sini Pak. Ini beberapa bulan saya lihatin ini Bapak ini. Ya, ini ngapa sih nyelapin mobil yang lain biasa-biasa aja, tapi ketika ngelap mobil yang Avanza putih ini, kayaknya kok beda ini. Ada apa ini? Enggak Pak, saya pengen banget punya mobil ini, makanya seakan-akan saya kayak mobil saya, jadi Pak saya sayang banget kepengen banget punya mobil kayak gini kan. Oh kepengen, ya udah ambil aja kalau kamu saking pengen gitu. Artinya keyakinan dia yang mewujudkan cita-citanya gitu. Keyakinan dia yang mewujudkan cita-citanya, artinya kan sinkron dengan anak indah zoni abi. Apa yang persangka dia pasti jadi miliknya. Itu ternyata sebuah doa, keyakinan itu sebuah doa dikabulkan oleh Allah. Alam merekam, menerjemahkan dalam bentuk kata karena yakin masalahnya. Nah, kita kadang-kadang kan kalau kita berpikir, ya gue mah kerjanya begini, nganggur, gaji juga kadang digaji kadang kagak, boro-boro gue mikirin mobil, kagak bakal dah gue punya mobil. Apa yang kita katakan saat itu, apa mati nggak bakal punya mobil, apa mati, karena kita sendiri yang menghukumi seperti itu. Kenapa kita tidak balik logika kita? Ya gue baru nganggur, tapi kan Allah kaya. Gue memang nganggur, tapi kan Allah kaya gitu. Ya gue minta, orang Allah suruh, apa aja minta sama Allah. Gue yakin Allah maha kaya. Gue minta sedikit, pasti dikasih. Jadi keyakinan itu sebetulnya yang mewujudkan semua cita-cita kita, semua akan terrealisasi. Cuma persoalannya adalah bagaimana agar keyakinan kita itu tumbuh, ya, agar kita bisa setiap hari bermain di atas keyakinan kita. Dan ini kan perlu ilmu. Nah, ketika kita bicara ini, maka masuklah nanti ada yang namanya otak kanan. Sebab di dalam diri manusia itu ada otaknya, itu ada otak kanan, otak kiri, otak tengah. Ya. Dia berhasil, saya tidak. Ono berhasil, ini tidak. Ini berhasil, ini tidak. Itu bukan kita jangan bicara takdir ya. Takdir itu tidak hanya, tetapi ada juga yang mubrom. Ya innallaha la yughayyiru hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hak terakhir prerogatifnya Allah dan takdir. Tetapi kita bicara pada tataran ikhtiar karena wajib hukumnya.
pasti itu bukan satu kebetulan, tetapi usaha, ya, bukan suatu kebetulan. Jadi kadang-kadang kita suka keliru. Saya lurusin dikit. Kadang, ya Allah kebetulan banget kita ketemu di sini. Kagak kebetulan, udah diprogram sama Allah. Nggak ada hal yang kebetulan. Allah sudah diprogram. Kemana aja kebetulan kita ketemu di sini, jadi gue bisa minjem duit, gitu kan. Gitu. Ya mendingan kakak ketemu, lo mau minjem duit. Saya punya kawan Pak, pendiam banget, kalau ngomong minjem duit. Nah, itu artinya banyak hal-hal yang sepele, tapi kadang-kadang kita tidak pedulikan itu. Lagi, yang kedua, ini fakta aja yang saya bicara fakta. Yang kedua, hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan omongan, hati-hati dengan kata-kata. Sebab ucapan, omongan, kata-kata itu adalah doa. Oke, nanti saya kembalikan kepada ibu bapak sekalian, apakah kata-kata saya benar atau tidak, dan pasti bapak dan ibu sekalian punya pengalaman tentang apa yang saya ceritakan. Ya. Jadi apa yang kita ucapkan, sering-sering kita ucapkan, itu maka akan jadi kenyataan. Contoh gini aja lah, di Kampung Pisangan itu, ya, Kampung Pisangan itu ada nenek-nenek sama lakinya tuh ngomongnya kasar terus Pak. Kalau dasar yakin ledek lu, asal mau berangkat sambil ledek lu Pak, langsung ngomong. Bener Pak, lakinya mati sambil ledek di sawah. Keseringan ngomong sambil ledek lu, mati sambil ledek juga. Saya punya kawan SMP. Waktu SMP dipanggil kakek, Rizal kakek panggilannya. Rizal kakek. Sekarang udah paling tua dia, setruk lagi. Gitu. Karena keseringan dipanggil kakek, gitu. Jadi itu artinya segala yang kita ucapkan. Ibu nih sama suami panggil yang manis-manis, yang bagus-bagus, sama anak panggil yang manis-manis, yang bagus-bagus. Makanya kata Nabi, nama itu tafaulan. Memberikan nama itu adalah sebuah tafaulan, biar dia ketularan, itu sebuah doa. Ya, siapapun jangan panggil nama dia. Sebab semua, silakan ibu, bapak-bapak punya pengalaman, orang yang sering manggil nyebut nama itu pasti akan terjadi. Gitu. Banyak sekali kalau saya contohkan tuh banyak sekali. Gitu. Ini ya. Jadi di tataran ini kita masih belum mau, karena itu nanti akhir dari pertemuan kita itu nanti kita akan merubah bersama-sama, kita akan berubah nanti. Baik, di dalam diri kita itu ada otak kanan, ada otak kiri, ada otak tengah, ya. Otak tengah itu adalah otak yang bisa melakukan perbuatan yang semi goib, ya. Ketika dulu kita lihat ada master anak-anak, zaman dulu kan ada master anak-anak, Deddy Corbuzier itu. Kenapa Deddy Corbuzier bisa naik mobil dalam kecepatan 80 km dengan mata tertutup? Itu permainan otak kanan yang sudah diinstal dengan sempurnanya. Saya tidak bicara itu. Yang kedua ada otak kiri, ya. Otak kiri dan otak kanan ini mungkin yang akan menjadi fokus pembahasan kita. Jadi begini, otak kanan itu apa sih? Otak kiri itu apa sih? Ya. Jadi kalau otak kanan itu berpikir lebih general, lebih inovatif, ya, lebih tidak terbatas. Kalau otak kiri itu prosedural, otak kiri itu berpikir yang sempit, berpikir yang spesialis. Kalau otak kanan yang berpikir yang general. Contoh, bagaimana cara kerjanya? Contoh seperti ini umpamanya. Saya kan contoh saja lah, biar kita mudah untuk memahaminya. Kalau mau sedekah, ada dua orang, satu otak kanan, satu otak kiri. Otak kiri mau sedekah, ya gue masih nganggur, gue mau sedekah, pengen sih gue sedekah, tapi gue masih nganggur. Entar dah kalau gue udah kerja, gajian yang pertama gue buat sedekah. Itu kata otak kiri. Kata otak kanan, gue belum kerja ini, gue mau sedekah, ya gue sedekah dulu, dari sedekah gue bisa dapat kerjaan. Tuh bedanya di situ. Gue sedekah dulu, justru sedekah gue ini yang bikin mempercepat gue dapat kerjaan. Terus usaha, orang ini usaha, otak kanan otak kiri usaha, jual handphone, buka counter, tiba-tiba bangkrut. Kata otak kiri, ya gue kapok dah jualan handphone, bangkrut, habis modal gue. Kata otak kiri, kata otak kanan, alhamdulillah nih, gue bangkrut bisa dapat ilmu nih. Kenapa gue bangkrut? Gue pelajarin, gue mulai lagi, pasti gue nggak bangkrut karena ilmunya gue udah pegang. Itu otak kanan. Ya. Jadi ketika kita mengasumsikan sesuatu itu dengan positif, maka hasilnya akan positif. Kenapa sih orang itu bisa, gue enggak, gitu kan? Kenapa orang itu bisa, gue enggak? Kan sama-sama kan nasib, begitu cara berpikirnya. Kalau otak kiri,
Ya cuma kaya, ini takdir gue begini aja udah. Ya sampai mati begitu gitu. Ada kadang-kadang kita nih Pak suka kebiasaan ngomong ya, suka kebiasaan kadang-kadang, alah biar miskin yang penting mah hidupnya senang, biar miskin yang penting tenang, ya biar miskin yang penting hidup gua tenang. Padahal kan tinggal dirubah aja, biar kaya hidup gua tenang kan lebih enak pilihan. Kenapa harus mikir biar miskin juga? Kaya itu mah kagak enak, kaya itu mah pelit, kedekut, pura keket, gitu kan, serakah, belum begitu. Mendingan gue jadi orang miskin aja enak. Nah, kenapa kita nyampe kita kaya yang dermawan, gitu. Kita kaya yang dermawan, kaya yang gak pelit, kaya yang gak kedekut, gitu. Kaya itu kan identik dengan serakah, gitu kan. Daripada kaya serakah, mendingan gue jadi orang ya sederhana aja dah. Pemikirannya begitu sederhana. Allah itu maha kaya, kenapa nggak minta kaya dari Allah? Nah di sini, ini kadang-kadang kita yang kayak gitu itu sering kita tanpa sadari mulut keluar saja, karena itu apa? Dari apa yang kita pikirkan. Jangan sekarang kita ketika keluar mulut kita itu harus kita kontrol. Ya, kita biasakan diri untuk berkata hal-hal yang positif. Nanti di akhir pertemuan kita Pak, nanti kita akan tes apakah kita otak kanan atau otak kiri yang selama ini kita pakai ya. Nanti. Ini saya hanya menceritakan saja. Jadi mulai sekarang kita berpikirlah yang positif. Ya, jangan pernah kita berpikir yang negatif. Tidak perlu lama sambil belajar dengan orang-orang yang sukses, tapi belajar di lingkungan sebagai dalil apakah benar apa yang saya katakan. Kalau saya insya Allah sudah kenyang dengan pengalaman. Ya, sudah sini saya bisa ngomong begini ini jujur ya, saya nggak perlu sumpah. Kadang-kadang orang tuh gampangnya sumpah. Saya kasih tahu rahasia. Orang yang dikit-dikit sumpah dia tukang bohong. Bener. Orang yang dikit-dikit sumpah dia ada tukang bohong. Karena nggak yakin ketika dia ngomong tanpa sumpah pasti dia bohong. Ketika dia jujur dia sumpah demi Allah bener apa gue. Berarti sekarang bener. Kemarin kagak pakai sumpah berarti bohong. Gitu. Makanya jangan dibiasakan sumpah. Kalau kita punya kalau biasa sumpah tukang bohong ini dia. Karena dia kagak mantep kalau jujur dia harus sumpah dulu. Nggak begitu. Jadi begini Pak, saya cerita sedikit. Jadi saya itu dulu sebelum saya memperdalam tentang otak kanan ini, ya, memperdalam pendidikan tentang otak kanan ini. Dulu saya itu nggak pernah baca itu dan nggak pernah tahu itu. Kemudian saya kepengen bikin rumah waktu itu saya waktu itu sebelumnya 2008 sebelum saya bikin rumah 2008 saya pernah ngomong dengan kawan saya namanya Pak Hafid, saya kepengen sekali nih Pak. Saya dulu pernah tinggal di daerah Pak ya, di tempat istri itu di Jombang. Pak Hafid, saya kepengen banget ini anak-anak satu kampung kita bikinin kursus bahasa Arab bahasa Inggris gratis ya. Kan bagus nanti anak-anak jadi pendidikan. Kita kasih gratis. Bagus itu Pak Haji katanya. Bagus itu dia bilang. Terus kemudian 2008 saya ngomong begitu. Ternyata 2013 bukan hanya bahasa Arab bahasa Inggris, seluruh pelajaran. Saya kerjasama dengan Prima Agama itu. Dan ada 60 orang yang saya kasih beasiswa, 15 orang itu mahasiswa, 1 orang sampai sekarang udah ngambil S2 di Malaysia. Gitu. Itu dapat beasiswa. Yang kedua saya waktu itu belum punya rumah sama istri saya. Ya namanya orang nggak punya duit kan kerjanya menghayal Pak, betul nggak? Orang nggak punya duit itu kan yang bisa cuma menghayal doang. Habis apaan lagi? Saya ngomong sama istri saya juga kalau kata orang Betawi payus aja. Saya ajak menghayal, ya payus aja, serius juga gitu. Orang-orang mau ngomong mulu gitu kan. Gitu, makan mulu nggak ngomong mulu nggak makan gitu maksudnya. Saya ajakin lah, Bu kita bikin rumah yang gede, yang namanya rumah menghayal kan nggak kecil Pak, menghayal kan nggak bayar, gitu kan, menghayal kan nggak bayar, ngapain kecil-kecil? Bu nanti kalau kita bikin rumah kita bikin gede, kamar kita nanti tuh yang gede, dalam kamar itu ada kamar mandinya, ada ruang belajar, ada tempat nyantai di dalam kamar, kan bagus kayak hotel begitu. Wah iya gitu. Gimana? Coba ada gambar-gambar, gitu kan? Kita gambar. Istri saya tuh setiap hari gambar, ya. Setiap hari gambar dalam hati saya doang. Ya, lu bini gue lagi menghayal, ngikut aja lagi menghayal gitu, payus aja. Lah penghasilan saya waktu itu Pak, saya lupa saya sebutkan sangat tidak etis.
penghasilan saya waktu itu. Tidak saya sebutkan. Tapi emang saya waktu itu posisinya di Malaysia. Ya. Akhirnya, singkat cerita Pak, rumah saya itu 15 kali 32. Jadi lebarnya 15, panjangnya 32. Kamar saya itu 6 meter persegi. Ya. Di dalam itu, saya nggak perlu demi Allah Pak, jujur. Saya nggak boleh ngomong demi Allah, jujur. Jadi di dalam kamar itu, Ustadz Patonah, Ketua Tanfidz PCNU Jakarta Timur itu pernah ke rumah saya. Dan terus setelah itu, jadi singkat cerita rumah saya jadi. Setelah jadi, terus saya pikir, ya Allah, rumah gede amat ya, kata istri saya. Ini rumah gede amat kan repot, ini capek. Ya kasih pembantu, saya gituin. Lagi bikin rumah gede-gede, kecil kan enak, katanya simple. Ini gede banget rumah. Udahlah. Terus kemudian setelah itu saya, ya Allah, kepengen setiap sore habis sholat asar, saya selalu Pak duduk di meja belajar saya itu sambil pegang dadu gitu. Rumah gede, ada mobil enak kali ini ya. Gitu kan. Saya ngeliat kawan-kawan kalau datang sama keluarganya bawa mobil. Asal datang kawan, saudara kalau ada mobil, saya enak kalau punya mobil. Udah tiap hari habis sore, habis asar saya menghayal aja, menghayal punya mobil. Dalam hayalan itu seakan-akan saya sudah punya. Jadi saya berhayal, mau ke sono bawa mobil, ke sono bawa mobil, tiap hari Minggu saya ke sono. Jadi hayalan saya itu seakan-akan saya sudah punya mobil. Saya ke sana ke sini. Akhirnya tahun 2012 saya punya mobil Avanza baru lagi. Ya, 2012 itu saya punya mobil. Udah gitu dapat 2 tahun apa saja saya jual. Apa saya jual, kata mbak istri saya punya mbak itu bilang begini, 1 tahun saya nggak punya mobil setelah saya jual. Kata mbak saya, Om, mana kok nggak punya mobil lagi? Alah, mobil gampang, ntar juga ada mobil, gampang aja segituin kan. Nggak lama saya punya ras. Kemudian itu saya belum kenal otak kanan, saya belum sering membaca otak kanan. Akhirnya setelah itu ada seorang kawan, saya waktu itu jadi pengurus NU. Ketika saya tanya, Pak Haji, ini buku bagus banget ini, ya, buku bagus banget. Setelah saya baca, ini betul-betul buku bagus. Ya, judulnya itu Rahasia 7 Keajaiban Rahasia Rezeki. Itu setelah saya baca, loh, ini apa yang kok kayak saya yang lakukan sehari-hari ini? Kok ini seperti apa yang saya sudah lakukan? Berarti selama ini yang saya lakukan itu adalah otak kanan. Tanpa saya tahu yang saya lakukan sebetulnya itu adalah otak kanan. Modal keyakinan, ya, modal keyakinan bahwa yakin gitu dulu lah. Gitu. Nah, keyakinan itu ya kemudian jadi terwujud. Semua saya paham. Itu di situ waktu saya baca itu Ipoh ya penulisnya itu Ipoh Sentosa. Di situ dia cerita. Ipo di situ dia ceritanya begini. Dia ketika belum kawin, dia kepengen kawin, itu di hayalan di benaknya itu nanti saya mau kawin sama perempuan yang kayak gini. Dia gambarkan dalam bentuknya, fisiknya perempuan. Udahlah, saya bikin rumah, saya belikan baju dia, siapkan semuanya sama Ipo. Dia belum punya. Dan waktu itu sampai ini sudah sangat profesional ya, Ibu sudah sangat profesional. Bahkan dia sudah menentukan bulan Agustus dia akan menikah. Belum ada perempuannya padahal. Akhirnya karena dia sudah sangat profesional ya, jadi keyakinannya sudah di atas rata-rata kita itu, berhasil apa yang dia angan-angani itu. Itu artinya apa? Benar-benar ya bahwa ana indazoni abdi. Kita kadang-kadang minum jamu atau minum pil, ya kan? Kadang-kadang dokternya sih dia juga. Kemarin kan apa di situ nggak sembuh, kenapa gua kok sembuh? Persoalannya bukan obat yang menyembuhkan, bukan dokternya yang hebat. Keyakinan kita kepada Allah, wah ini bagus ini. Ya, makanya perlunya promosikan di situ. Tuh dokter bagus tuh, iya, wah yakin banget akhirnya ada minum obat sembuh. Yang menyembuhkan dia adalah keyakinan dia. Saking yakinnya, makanya keyakinan itu nomor 1. Ya. Yakinan itu nomor 1. Yakin bahwa apa yang kita lakukan, yakin bahwa Allah itu sesuai dengan apa yang kita minta. Banyak sekali lah kalau saya menyebutkan terlalu banyak ya. Seperti ada kadang-kadang di Jawa nih ada namanya di dalam bulan Muharram banyak larangan-larangan ya. Orang Jawa itu Muharram banyak larangan-larangan, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Langgar terjadi. Kenapa di Jakarta nggak terjadi? Di Jakarta mana ada larangan-larangan, betul nggak? Kalau di Jawa itu habis nikah nih ya, kalau belum apa ya namanya pasaran ya,
kalau belum 7 hari nggak boleh kemana-mana. Nanti kalau dilanggar, benar terjadi musibah itu. Di Jakarta kan nggak ada. Habis nikah hari ini, besok udah honeymoon pergi kemana aja. Nggak ada apa-apa. Kenapa seperti itu? Ya karena kita yakin, gitu loh. Terjadi musibah itu karena kita sendiri yang menciptakan, karena kita yakin. Itu tadi. Banyak sekali di Jawa itu larangan ini, larangan itu, ya kan? Di tengah-tengah masyarakat. Dan itu kalau dilanggar terjadi beneran. Gitu. Itu artinya anak indah zoni abdi. Ya, jadi karena dugaan kita seperti itu, maka akhirnya terjadilah apa yang kita duga. Gitu. Nah sekarang begini, di dunia sini, ya, di dunia itu 80%, ya di dunia itu 80% orang itu memakai otak kiri. Ya, di dunia itu 80% orang memakai otak kiri. Sama seperti kita di Indonesia itu juga termasuk itu 80% orang memakai otak kiri. Sekarang gini, saya contohkan. Kita itu ya, pendidikan kita itu 80% itu menciptakan otak kiri. Ya. Otak kiri mulai 20%-nya itu ketika kita TK. Ya. Mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah itu adalah kita diciptakan untuk berpikir pakai otak kiri. Kiri itu apa sih? Kiri itu lambang tidak maju. Kalau bahasa Inggris, kiri itu apa bahasa Inggris? Left. Left itu apa artinya? Keluar, ya, atau berhenti, itu left. Kalau kanan, ya, coba kita mulai dari kanan. Kanan itu semuanya identik dengan betul, dengan benar, dengan bagus. Kanan itu, ya, seperti di dalam Islam itu kan ada ashabul yamin, gitu ya, penerima kitab tangan kanan, itu orang-orang yang masuk surga, ashabul yamin, kanan. Yang kedua, kata hadis Nabi, kalau tangan kanan sedekah, tangan kiri jangan sampai tahu. Yang sedekah kanan apa kiri? Kanan yang sedekah. Ya. Jadi ada kadang-kadang di tengah masyarakat kalau ngomong, wah lo dapat rezeki, langkah kaki kanan. Jadi langkah kaki kanan yang membuat berhasil itu kanan. Ya. Dan secara kebetulan di dalam bahasa Inggris itu kanan itu bahasa Inggrisnya apa? Right. Ya. Kanan di dalam bahasa Inggris itu right. Right itu apa artinya? Betul. Kalau bahasa Inggris kita bilang is right, ini betul. Betul, right, kanan juga right. Nah, artinya kanan itu pasti betul. Gitu. Saudaraku, inilah para peserta yang lulus. Dari 20 orang terseleksi sedemikian ketatnya, hanya tersisa 5 orang yang yang mampu mengikuti sampai selesai dan bisa menerima semua challenge, semua tantangan dan semua target-target yang kita sudah atur. Jadi seleksinya memang cukup ketat, tidak ada kompromi, dan akhirnya melahirkan orang-orang terbaik. Dari 20 peserta hanya tinggal 5. Dan ini 5 akan kumpulkan menjadi 100, dan 100 nanti akan menjadi tim penggerak di